Halo anak-anak, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Semoga keadaan kita hari ini selalu senantiasa sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sakramen baptis. Saat seseorang sudah menerima sakramen baptis, itu berarti ia sudah menjadi anggota gereja Katolik. Pada minggu ini, kita akan mempelajari tentang sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Nah, sekarang untuk sakramen Ekaristi. Ekaristi berasal dari kata Eucharistin, yang berarti ucapan terima kasih atau syukur kepada Allah. Dalam perayaan Ekaristi, kita mengenang kembali kisah perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Karena dalam Ekaristi kita sungguh bersatu dengan Kristus. Dalam Ekaristi, umat beriman berkumpul untuk merayakan perjamuan Tuhan, mengenang sengsara dan kebangkitan Tuhan, mempersembahkan kurban kudus, menerima komuni kudus, dan merayakan misa kudus. Saat perayaan Ekaristi, umat dipersatukan dengan Kristus ketika menerima komuni. Saat kita menerima komuni, kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Selanjutnya, kita akan mengetahui buah-buah Ekaristi dan komuni kudus. Yang pertama, memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Yang kedua, menjauhkan kita dari dosa. Ketiga, membangun gereja di dalam kesatuan. Yang keempat, mendorong kita peduli terhadap kaum miskin. Kelima, mendorong persatuan umat beriman. Dalam perayaan Ekaristi ada 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu ritus pembuka. Umat diajak untuk mempersiapkan diri dan hati agar layak menyambut dan menerima sabda Tuhan dan juga tubuh dan darah Kristus. Dalam ritus pembuka ini ada tobat, pujian, dan doa pembukaan. Bagian kedua ada liturgi sabda. Umat mendengarkan sabda Tuhan, baik Injil maupun Perjanjian Lama dan Baru, serta merenungkan kembali sejarah keselamatan dan perutusan yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari, melalui homili atau khotbah para imam. Bagian ketiga yaitu liturgi Ekaristi. Inilah puncak perayaan Ekaristi. Melalui doa syukur agung, umat diajak untuk mengenang perjamuan terakhir yang diadakan Tuhan Yesus. Dan dalam komuni, umat beriman dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Bagian keempat ada ritus penutup. Umat diingatkan kembali akan tugas perutusannya mewartakan kabar baik dan dibekali berkat dari Tuhan sendiri. Di akhir perayaan Ekaristi, umat beriman diutus untuk mewartakan belas kasih Allah kepada segala makhluk. Sakramen yang selanjutnya akan kita pelajari adalah sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa adalah tanda Allah menerima kembali anaknya
setelah ia mengakui dosa-dosanya dan bersedia untuk berbuat baik. Dosa adalah kesalahan yang sengaja kita lakukan untuk kesenangan atau kepentingan diri sendiri, sehingga merusak hubungan dengan orang lain, termasuk hubungan dengan Allah. Ada 5 tahapan penting untuk orang yang mau menerima sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa, yaitu 1. Menyadari dan mengakui dosa-dosanya. 2. Menyesali dosa-dosanya. 3. Berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. 4. Mohon pengampunan dengan tulus hati. Dan yang kelima, bersedia hidup dengan cara yang baru. Kuasa pengampunan dosa yang diterima oleh para rasul kemudian diserahkan kepada para penggantinya, yaitu kepada uskup-uskup dan imam-imam sampai sekarang. Melalui para uskup dan imam, gereja berkuasa mengampuni dosa-dosa kita, karena Tuhan Yesus sendiri yang memberi kuasa dan mengajarkannya. Orang Katolik mengaku dosa di kamar pengakuan dosa atau tempat yang telah disediakan. Ketika seseorang sudah mengakui dosa-dosanya, imam akan memberikan nasihat dan denda atau penitensi atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Penitensi atau denda yang diberikan bisa berupa doa Salam Maria dan doa Bapa Kami. Berikut adalah doa tobat yang dibacakan setelah seseorang mengakui dan menyesali dosa-dosanya di hadapan imam dan berniat tidak berbuat dosa lagi. Sekian pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kita hari ini tentang sakramen Ekaristi dan sakramen tobat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.